Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam melanjutkan kajian kitab Adabul Alimi wal Muta'allim karangan Kiai Hasyim Asy'ari. Baik, kita lanjutkan. Jadi kemarin kita sudah sampai ke bab pertama, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, kemudian keutamaan mempelajari ilmu atau mencari ilmu dan menyebarkan atau mengajarkan ilmu itu tersendiri. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa afadu alaina min barakatihi fid darain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ughdu aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban lidzalik wa la takunil khamisa fatahlak. Jadi di sini musannif menyebutkan hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan seorang ahli ilmu, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, jadilah engkau sebagai ahli ilmu, karena ahli ilmu itu adalah pewaris para nabi. Kemudian kalau tidak bisa, karena mungkin seorang ahli ilmu itu banyak ujiannya ataupun banyak rintangannya, maka cukuplah engkau menjadi golongan yang kedua adalah au muta'alliman. Cukuplah engkau sebagai penuntut ilmu. Ya, akan tetapi seorang penuntut ilmu itu nanti pada akhirnya kalau sudah selesai menuntut ilmunya akan menjadi ahli ilmu. Atau macam yang ketiga, kalau tidak bisa menjadi penuntut ilmu, minimal mustami'an, yaitu menjadi pendengar sejati daripada ilmu. Kalau di zaman sekarang mungkin hadir di pengajian, majelis taklim, atau nonton durus ataupun kajian-kajian di sosial media, itu juga disebut mustami'. Atau kalau tidak bisa menjadi mustami', alal aqal atau minimal menjadi muhibban lidzalik, menjadi pecinta, yaitu pecinta ilmu dan pecinta ahli ilmu. Nah, ini sudah yang paling minimal. Artinya ini adalah golongan yang paling terakhir. Jadi tidak ada golongan setelah itu yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah tidak bisa menjadi alim dan tidak bisa menjadi penuntut ilmu dan tidak bisa menjadi mustami', cukuplah engkau menjadi pecinta ilmu. Cukup cinta terhadap ilmu atau cinta terhadap ulama. Karena pada hadis Nabi yang lain disebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat itu, kata baginda Rasulullah SAW, al-mar'u ma'aman ahab. Jadi al-mar'u ma'aman ahab itu artinya seseorang itu nanti pada hari kiamat akan membersamai, akan bertemu, akan berjumpa, akan saling sapa dengan orang yang dia cintai ketika dia di dunia. Oleh karena itu, maka kita sebagai thalibul ilmi ataupun orang yang biasa-biasa saja tapi ingin
digolongkan dengan golongan orang-orang yang soleh, maka kita jangan sungkan-sungkan untuk mencintai mereka. Akan tapi kata Rasulullah SAW, lanjutan hadis di sini, wala takunil khamisa fatahlak. Akan tapi bila kamu sudah tidak bisa menjadi seorang alim atau muta'alim ataupun mustami' dan seorang pencinta, janganlah sekali-kali engkau menjadi golongan yang terakhir atau golongan yang kelima. Karena sudah tidak ada golongan lagi, yaitu golongan orang yang tidak mencintai ilmu, tidak mencintai ulama, dan tidak mau menjadi mustami' dan tidak mau menjadi penuntut ilmu atau ahli ilmu. Karena golongan yang terakhir ini ditakutkan oleh Rasulullah SAW akan celaka. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam itu harus memilih di antara empat macam yang tadi. Dan tentunya derajat yang paling tinggi itu adalah derajat ahli ilmu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa'allimuhu an-nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini ada hadis bahwasanya beliau bersabda, belajarlah ilmu dan jangan lupa juga diselipkan dengan amal, dan sebarkanlah ilmu itu terhadap orang-orang yang masih belum mengetahuinya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala halaqul dzikri. Qala ata'un hiya majalisul halali wal haram. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankahu wa kaifa tutalliqu wa ma ashbaha dzalika. Di sini musannif juga menyebutkan hadis bahwasanya ini keutamaan daripada ilmu itu tersendiri, bahwa Rasulullah SAW, ini hadisnya masyhur ya, sering disebutkan oleh para ahli ilmu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat taman-taman surga di dunia, maka bersegeralah untuk menuju ke taman-taman itu. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang antum atau jenengan maksud dengan taman-taman surga tersebut? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, iya, taman-taman surga tersebut itu adalah majalis ataupun majlis-majlis zikir ataupun majlis-majlis ilmu. Dan di sini juga ada salah satu sahabat yang menafsiri bahwasanya taman-taman surga itu adalah majalisul halali wal haram, itu adalah majlis atau kajian-kajian yang dimana di sana itu dijelaskan yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Di antara termasuk di dalamnya itu adalah bagaimana kita membeli atau bertransaksi yang benar, kemudian tata cara sholat, zakat, kemudian haji dan sebagainya, termasuk akad nikah, kemudian bagaimana di dalam Islam cara mencerai di antara suami istri. Di sanalah atau itulah yang disebut sebagai riyadul jannah atau taman-taman surga. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa'malu bih. Di sini juga disebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah ilmu dan jangan lupa untuk mengamalkannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam ta'allamul ilma wa kunu min ahli. Di sini juga disebutkan bahwasanya beliau bersabda, belajarlah ilmu dan jangan lupa untuk menjadi ahli ilmu. Karena banyak orang yang belajar ilmu itu akan tapi niatnya itu bukan untuk menjadi ahli ilmu, akan tapi cuman menjadi pemberontak ataupun perusak dan semacamnya.
Artinya niatnya itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya itu karena dunia ataupun karena jabatan dan lain-lain. Qala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada. Ini juga ada disebutkan hadis bahwasanya sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat nanti itu daripada keutamaan seorang ahli ilmu sampai-sampai tinta daripada pulpen ataupun khot ahli ilmu tersebut nanti itu ada timbangannya, ada hitungannya. Maksudnya tintanya yang dipakai untuk mengarang ataupun mengajar itu nanti pada hari kiamat itu akan ditaruh pada timbangan amal baiknya. Jadi sangat luar biasa sekali. Jadi sangat mulia seorang ahli ilmu, dari saking mulianya sampai tinta daripada qalam ataupun khatnya. Jadi kan kalau di dalam kaligrafi itu ada khat ataupun qalam yang biasanya dicelupkan kepada tinta, itu nanti tintanya itu akan ditimbang pada timbangan amalan baiknya. Dan juga yang akan ditimbang pada timbangan amalan baik itu nanti pada hari kiamat wadamu asyuhada, yaitu darah para syuhada ataupun mujahid fi sabilillah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu bi syai'in afdala min fiqhid din wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Di sini juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada atau paling utamanya ibadah yang dimaksudkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ibadah yang lebih utama kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur belajar ilmu agama. Karena dengan jalur ini kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah yang benar. Salat, kemudian puasa dan lain-lain. Dan juga wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Contohnya apa? Atau buktinya bahwasanya setan itu kalau disuruh milih antara orang yang alim dan dia itu ibadahnya biasa-biasa saja, disuruh memilih untuk menggoda antara alim dan abid ataupun orang yang ahli ibadah tapi dia ilmu agamanya itu standar ataupun di bawah standar, itu setan itu akan memilih yang ahli ibadah itu meskipun bilangannya banyak, meskipun banyak. Ini disebutkan di sini min alfi abid, walaupun ahli ibadah itu sampai 1000 orang, itu lebih mudah untuk menggodanya. Setan itu lebih mudah untuk menggoda 1000 ahli ibadah dibandingkan satu orang akan tapi dia faqih, akan tapi dia itu adalah orang yang ahli agama. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam yushfa'u yawmal qiyamah aw yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun al-anbiya'u thumma al-ulama'u thumma syuhada. Di sini juga disebutkan bahwasanya orang yang bisa atau golongan yang bisa menolong ataupun memberi syafaat pertolongan di hari kiamat itu adalah 3 golongan. Yang pertama adalah al-anbiya, yaitu para nabi. Dan yang kedua adalah al-ulama, yaitu ahli ilmu, pewaris nabi. Kemudian asy-syuhada, yaitu para
mujahidin yang mati syahid di peperangan ataupun di kejadian-kejadian yang di dalam hukum fikih itu dimulhak ataupun digolongkan dengan para syuhada. Jadi di sini termasuk dari mereka adalah ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu ulama, kiai ataupun ustadz ataupun pengajar di madrasah-madrasah yang mempunyai peran sebagai ustadz, itu nanti pada hari kiamat akan mempunyai bagian untuk bisa menolong sesama muslim. Apabila orang yang dia tolong itu ada di neraka, bisa dia tolong untuk masuk surga. Kemudian waruya anna al-ulama'a yawmal qiyamah ala mimbarin min nurin. Dan juga diriwayatkan bahwasanya pada hari kiamat itu di antara keutamaan seorang ulama, nanti pada hari kiamat itu akan berdiri pada mimbar. Mimbar yang mana mimbar itu terbuat dari cahaya. Kemudian wa naqala al-Qadhi Husain fi awwali ta'liqati annahu ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-'ilma wal 'ulama'a lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyam hayatih. Di sini juga disebutkan bahwasanya pada hari kiamat itu orang di sini disebutkan bahwasanya barang siapa yang mencintai ilmu ataupun ahli ilmu, itu keutamaannya, kesalahan ataupun dosa-dosanya selama hidup di dunia itu tidak akan dicatat. Jadi kalau memang benar ini hadis sahih dari Sayyidina Nabi SAW, maka sangat luar biasa keutamaan seorang yang cuman berbekal cinta akan ilmu ataupun para ulama. Kemudian qala wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa alimin fakannama shalla khalfa nabiyyin faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Di sini juga diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang menjadi makmum seorang ahli ilmu, maka seakan-akan dia itu menjadi makmum seorang nabi, karena dia adalah pewaris nabi. Faman shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Dan barang siapa yang menjadi makmum seorang nabi, dia itu sudah mendapat jaminan akan diampuni dosa-dosanya. Kemudian wa fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu anna hudura majlis dzikri afdalu min salati alfi rak'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi marid. Di sini juga disebutkan bahwasanya Sayyiduna Abi Dzar radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya keutamaan daripada menghadiri majlis zikir ataupun majlis ilmu itu lebih afdal atau lebih utama dibandingkan sholat 1000 rakaat ataupun menyaksikan 1000 jenazah ataupun menjenguk 1000 orang sakit. Jadi daripada keutamaan menghadiri majlis zikir itu adalah pahalanya itu melebihi daripada sholat, kemudian tadi menghadiri jenazah dan menjenguk orang sakit. Mungkin hanya itu untuk pertemuan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menyelesaikan bab pertama dan akan masuk kepada bab yang kedua insyaallah taala. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.